Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asam fenolat atau phenolic acid. Kelompok kami ini beranggotakan Lela Suci Novianti, saya Rahmanisa Nanda Pramudia, dan Rega Kikit Rahayu. Baik, yang pertama kami akan membahas pengertian dari asam fenolat, di mana asam fenolat ini merupakan metabolit sekunder yang sering ditemukan pada tanaman. Senyawa asam fenolat memiliki peran pada tumbuhan, yakni sebagai bahan pendukung dinding sel. Asam fenolat ini membentuk bagian yang integral pada struktur dinding sel, yang pada umumnya berbentuk polimerik seperti lignin, membantu proses mekanik, dan dapat menghalangi adanya invasi mikroba. Selanjutnya ada peran asam fenolat. Dapat diketahui bahwa asam fenolat ini memiliki banyak peran penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama sebagai antioksidan yang kuat, yang kedua memiliki aktivitas antibakteri, yang ketiga asam fenolat ini dapat digunakan sebagai antivirus, antikarsinogenik, dan juga antiinflamasi, dan yang keempat asam fenolat ini juga memiliki aktivitas vasodilatori atau pelebaran pembuluh darah atau dapat melebarkan pembuluh darah dengan tujuan untuk pengobatan hipertensi. Kemudian ada sifat fisika dan juga sifat kimia dari asam fenolat. Yang pertama dibahas yakni sifat fisika. Sifat fisika yang pertama yaitu titik didih yang tinggi, kedua memiliki sifat antiseptik, ketiga kelarutan pada air yang terbatas, keempat larut dalam pelarut organik, kelima stabil pada suhu rendah, dan yang keenam ikatan karbon yang mudah patah. Dan ada sifat kimia juga dari asam fenolat. Yang pertama yakni bersifat asam, yang kedua tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid ataupun keton, yang ketiga dapat membentuk ikatan hidrogen, yang keempat hidrogenasi dari asam keton akan menghasilkan asam hidroksi, dan yang kelima dekarboksilasi metabolisme asam keto alfa keto. Lalu di sini ada struktur asam fenolat, di mana dalam gambar ini merupakan struktur umum dari asam fenolat ya. Asam fenolat ini biasanya berada dalam bentuk ester, glikosida, atau amida, dan jarang terdapat yang bentuk bebasnya atau dalam bentuk bebasnya. Variasi dari asam fenolat terdapat dalam nomor dan lokasi gugus hidroksil pada cincin aromatik. Selanjutnya, asam fenolat pada umumnya terdapat dalam bentuk asam hidroksibenzoat dan asam hidroksisinamat, yang mungkin terdapat dalam bentuk bebas atau terkonjugasinya. Turunan dari asam benzoat yaitu asam galat, protokatekuat, dan asam p-hidroksibenzoat. Sedangkan turunan dari asam sinamat yaitu kafeat, p-kumarat, dan asam ferulat. Struktur asam fenolat ditentukan oleh posisi dan jumlah gugus metoksi dan hidroksi yang melekat pada cincin aromatik. Senyawa bioaktif ini membentuk radikal fenoksil,
sedangkan gugus hidroksil membantu menstabilkannya. Selanjutnya, radikal fenoksil ini secara positif dapat berkontribusi pada netralisasi radikal bebas beracun dalam tubuh manusia. Semakin banyak gugus hidroksi dan metoksi yang terikat pada cincin benzen, semakin baik penentuan sifat pemulungan radikal serta gugus karboksil yang terikat secara langsung. Di sini dapat kita lihat struktur dari asam hidroksibenzoat dan struktur dari asam hidroksisinamat. Kemudian jenis-jenis asam fenolat, di mana terdapat banyak asam fenolat yang ditemukan di alam, yang semuanya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, turunan dari asam benzoat, di antaranya asam galat, yaitu trifenol, yang biasanya terdapat pada ujung daun teh dalam bentuk teresterifikasi bersama katekin. Yang kedua yaitu turunan dari asam sinamat, di antaranya asam kafeat dan asam ferulat. Turunan asam sinamat dianggap lebih umum daripada asam benzoat, serta lebih sering ditemui di alam. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh dan struktur dari jenis-jenis asam fenolat. Selain dari dua kategori jenis-jenis asam fenolat tersebut, senyawa asam fenolat dibagi menjadi 3 famili yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fenolat yang terdistribusi luas, di mana tersebar di semua tanaman atau peranan pentingnya dalam tanaman tertentu. Yang kedua, fenolat yang terdistribusi terbatas, di mana sejumlah atau terbatas senyawa yang telah diketahui. Yang ketiga yaitu konstituen fenolat yang eksis sebagai polimer. Untuk selanjutnya, kita memasuki ke tahap isolasi asam fenolat, di mana kami ambil dari jurnal fisika dengan judul Identifikasi asam fenolat dari ekstrak etanol daun binahong atau Andredera cordifolia dan Stennis, dan uji aktivitas antioksidan, di mana dalam jurnal ini menerangkan bahwa asam fenolat adalah jenis metabolit sekunder yang ditemukan di banyak jenis tumbuhan, merupakan turunan asam hidroksibenzoat dan asam hidroksisinamat. Itu merupakan jenis asam fenolat yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Pada tahap isolasi asam fenolat dari ekstrak etanol daun binahong atau Andredera cordifolia dilakukan dengan 3 cara, yakni hidrolisis asam atau HA, hidrolisis basa atau HB, dan tanpa hidrolisis atau TH. Untuk yang pertama yaitu metode hidrolisis asam, di mana dilakukan dengan cara mengisolasikan hasil ekstrak menggunakan H2SO4 2N dengan pemanasan selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan secara hidrolisis asam ini dikarenakan agar didapat senyawa asam fenolat dalam bentuk glikosida. Selanjutnya, terdapat metode hidrolisis basa yang dilakukan dengan cara mengisolasikan hasil ekstrak dengan menggunakan NaOH1N di dalam ruangan gelap selama 24 jam. Dengan dilakukan secara hidrolisis basa, dikarenakan agar didapat senyawa asam fenolat dalam bentuk ester. Kemudian,
terdapat metode tanpa hidrolisis yang dilakukan agar didapat senyawa asam fenolat bebas. Selanjutnya, setelah ketiga proses tersebut selesai dan didapatkan 3 fraksi, lalu fraksi tersebut diekstraksi menggunakan ether dan dikeringkan menggunakan H2SO4 anhidrat. Hasil dari ekstraksi tersebut kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol. Setelah itu, pada penelitian ekstrak etanol daun binahong, Andredera cordifolia ini, identifikasi asam fenolat dilakukan dengan thin layer chromatography (TLC) atau kromatografi lapis tipis (KLT), spektrofotometer UV-Vis, dan spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infrared) pada fraksi hidrolisis asam, hidrolisis basa, dan tanpa hidrolisis. Tahapan pertama yakni dilakukan thin layer chromatography atau TLC pada ketiga fraksi menggunakan plat gel silika GF254 dan campuran eluen dari benzen, asam asetat, dan metanol dengan perbandingan 50:50:1. Selanjutnya, setelah memperoleh noda pada plat gel, kemudian dibandingkan dengan standar atau pembanding atau blanko asam fenolik. Standar yang digunakan diantaranya berupa asam galat, asam kafeik, asam ferulik, dan asam pekumarat. Noda yang memiliki nilai RF sama dengan yang teridentifikasi dengan thin layer chromatography atau TLC. Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer FTIR. Dari beberapa uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa fraksi Hb atau hidrolisis basa, tanpa hidrolisis, dan hidrolisis asam kemudian dipisahkan menggunakan KLT preparatif untuk mendapatkan isolat basa, tanpa basa, dan asam. Spot yang dihasilkan pada penelitian menunjukkan RF yang sejajar dengan P atau standar P kumarat asid bercak yaitu 0,89 sehingga dicurigai bercak basa tanpa basa asam yang dihasilkan P asam kumarat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa asam fenolat yang terkandung dalam ekstrak etanol daun binahong diduga dapat menjadi penyebabnya P asam kumarat. Hasil isolasi asam fenolat atau P kumarat ini dihasilkan dari hidrolisis basa, hidrolisis asam, dan tanpa hidrolisis diperoleh dengan masing-masing pada 23,3563, 2,8642, dan 11,422%. Selanjutnya, terdapat jalur biosintesis asam fenolat. Enzim yang terlibat dalam jalur sikimat yaitu DAHP sintase, tridehidroquinat sintase, tridehidroquinat dehidratase, sikimat dehidrogenase, sikimat kinase, pentaenolpirufil sikimat trifosfat sintase, korismet sintase, korismet mutase, prepenat aminotransferase, arogenat dehidrase, dan arogenat dehidrogenase. Yang dimana jalur sikimat ini telah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Kemudian, terdapat biosintesis asam fenolat, yang dimana senyawa asam fenolat pada tumbuhan disintesis oleh tumbuhan melalui jalur sikimat. Jalur sikimat ini disintesis dari substrat fosfoenol pirufat dan eritrosa tetrafosfat. Kedua prekursor ini merupakan hasil dari jalur glikolisis dan jalur fosfat pentosa dan mengalami kondensasi menjadi trideoksi dearabinoheptulosonat heptafosfat atau DAHP oleh enzim DAHP sintase. Selanjutnya, pembentukan tridehidroquinat oleh enzim tridehidroquinat sintase, tridehidrosikimat oleh enzim tridehidroquinat dehidratase, dan terakhir sikimat oleh enzim sikimat dehidrogenase. Sikimat kemudian dirubah menjadi sikimat trifosfat oleh enzim sikimat kinase, dan setelah itu menjadi pentaenol pirufil sikimat trifosfat atau IPSP oleh enzim pentaenol pirufil sikimat trifosfat sintase. IPSP kemudian dirubah menjadi korismet oleh enzim korismet sintase. Kemudian, perubahan korismet menjadi prepenat yang dikatalis oleh korismet mutase dan arogen yang dikatalis oleh prepenat aminotransferase. Enzim arogenet dehidratase merubah arogenet menjadi fenilanalin, sedangkan enzim arogenet dehidrogenase menghasilkan tirosin. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik dalam segi pengucapan ataupun penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.